Kenapa takut? Kenapa kamu? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kamu takut kenapa? Coba ngomong. Ada apa? Apa? Takutan nih sahabat-sahabat ini. Kenapa? Kamu takut ngeliat apa? Ada apa? Harimau. Iya. Jadi dia takut katanya melihat ada sosok harimau yang besar. Tenang aja, nggak usah takut ya. Saya akan suruh pergi dia. Nanti kita ngobrol ya. Allahun. Ya, sudah. Ya, tenang ya. Jadi udah 10 tahunan terjadinya kurang lebih ya. Sini tenang. Nama kamu siapa namanya? Nah, Mardi. Namanya Mardi katanya ya. Oh, jadi waktu kecelakaan Mardi usia berapa itu? 25 tahun. Tenang, Mardi sini, nggak apa-apa, saya nggak bakal ganggu Mardi ya. Jadi Mardi seringnya adanya di mana ini? Di pinggir jalan atau di pohon-pohon sini? Di pohon sini. Oh, deket kebun-kebun sini rupanya dia ya. Cuman dulu karena gini sahabat-sahabat, ada orang seseorang itu biasanya begitu meninggal kalau kecelakaan biasanya berada di tempat kecelakaan itu, tidak jauh dari tempat itu terkadang ya. Mau pindah, Pak. Mau pindah kemana Mardi maunya? Mau di sini. Di makam aja ya. Di sana banyak temennya makam. Kenapa maunya di mana? Maunya Mardi kenapa takut di makam? Kenapa? Hah? Datang gede. Ada sosok yang hitam besar katanya ya. Wajar lah, ada jin-jin yang macam-macam di sana juga ya. Mardi takut. Ya udah, jadi maunya dipindahin kemana? Tempat lain. Di kebun-kebun atau di mana? Belakang sana ada kebun-kebun tuh, ada pohon-pohon pisang segala di sana. Mau ya? Tapi Mardi sering ganggu nggak? Nggak, betul. Apa itu maksudnya? Oh gitu, kalau dia nggak pernah ganggu katanya ya. Ya sudah, dia minta dipindahkan, nggak mau di sini lagi karena terlalu banyak kumpulan jin-jin yang luar biasa dan dia nggak nyaman katanya ya. Ya sudah, saya pindahin ya ke belah sana ya, karena ada beberapa pohon pisang favorit soalnya, senang biasanya kalau pisang. Ya udah Mardi, saya pindahin ke sana ya. Kita bersahabat karena sudah mulai hujan juga netes ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun. Allahun. Ya, bismillah. Allahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Tadi kita sudah melakukan penelusuran, menguak beberapa fenomena kecelakaan yang terjadi di jalan lintas. Berhubung tadi hujan, kondisinya tidak memungkinkan kita untuk membuat konten lagi atau mencari di beberapa lokasi lagi. Jadi karena habis hujan, dingin-dingin, jadi santri-santri kita pengen bakar singkong sambil kita ngobrol, nyabut singkong, bakar, mantap. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, insya Allah kedepannya doakan saja kami, tim dan kru Pangeran Jagat Langit bisa aktif seperti dulu lagi. Karena beberapa waktu yang lalu saya ada beberapa tugas yang sedang saya jalankan sehingga tidak bisa aktif membuat konten dan melakukan penelusuran. Tapi insya Allah kedepannya kita sudah bisa aktif lagi. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, nanti sambil nyambut singkong kita sedikit ngobrol tentang keilmuan, ilmu hikmah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita keluar, biasanya kami kalau mau keluar mau mengadakan penelusuran, yang pasti kita berdoa dulu. Keluar dari rumah ya, sebetulnya bukan hanya kami, untuk saudara-saudara atau sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit juga, kalau kita ingin melakukan aktivitas baik bekerja, apalagi ke tempat-tempat yang katanya seram, katanya berbahaya, maka berdoalah minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Lalu kalau kita masuk, pengalaman kami juga, kalau kita masuk ke tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang menurut orang-orang bahwa sering ada penampakan, sering banyak gangguan gaib, jangan takut sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit. Kami akan berbagi tips dan sedikit doa atau amalan lah ya. Jadi kalau kita yang berada di satu tempat yang angker, rumah angker, hutankah atau bukit gunungkah, di makam-makam, insya Allah dengan izin Allah kita akan diberikan keselamatan. Yang pertama, kalau kita datang, kita salam ya, salam seperti ini minimal. Selain kita salam yang biasa, lalu ucapkan kalau kami seperti ini biasanya diajarkan oleh guru dan orang tua kami. Ucapannya seperti ini: Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu yang pertama. Lalu teruskan, Salamun qawlam mir rabbir rahim, Salamun ala Sulaiman fil alamin, Salamun ala Nuhin fil alamin. Insya Allah kita masuk ke tempat angker yang berbahaya atau tempat-tempat yang menurut kita agak mengkhawatirkan, insya Allah dengan izin Allah, dengan salam seperti itu kita jangan takut, tidak akan ada satu gangguan yang membuat kita bahaya dalam diri kita ya. Dengan salam tadi pertama, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Bahkan menurut orang tua kami atau guru kami, kalau di tempat angker yang katanya sering adanya penampakan-penampakan, dengan mengucapkan salam itu biasanya tidak berani wujud, tidak berani menampakkan. Kalau kita ucapkan salam seperti itu biasanya paling hanya energi-energi. Jadi kalau katanya di tempat itu ada yang sering menampakkan berbagai macam wajah-wajah ataupun sosok-sosok, jangan takut, datang, bacakan Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah itu. Lalu Salamun qawlam mir rabbir rahim, Salamun ala Sulaiman fil alamin, Salamun ala Nuhin fil alamin. Boleh ditambah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Insyaallah sahabat-sahabat ya. Jadi selama ini kami ke tempat-tempat yang angker, gunung, bukit, laut, makam-makam keramat atau apapun, atas izin Allah kita diberikan keselamatan. Setidaknya itu beberapa bacaan. Juga bisa ditambah dengan doa seperti doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Insyaallah dengan salam dan doa itu Allah akan jaga kita. Boleh tidak ditambahkan doa ataupun ayat-ayat yang lain? Boleh. Seperti kita baca ayat kursi minimal 1 kali atau 3 kali. Boleh, itu lebih bagus, energinya juga lebih baik, dan insya Allah tidak akan ada gangguan atau terjadi apa-apa. Baik sahabat-sahabat, nanti kita sambung lagi. Ini kasihan dan santri sudah habis hujan, kedinginan, pengen makan singkong rebus dan singkong bakar, karena kebetulan di belakang padepokan kita nanam singkong ya. Biasanya sahabat-sahabat ada beberapa riado santri itu minimal sebulan sekali atau lebih berpuasa 3 hari, puasanya makannya singkong, biasanya tidak pakai apa-apa, hanya makan singkong saja selama 3 hari. Tujuannya apa ya? Selain melatih rasa, karena ada pelajaran di kita untuk belajar kaji rasa. Selain ada pelajaran ilmu tauhid, ilmu akhlak, bukan hanya ilmu-ilmu goib atau kebatinan, itu nomor keberapa? Karena di padepokan kami yang lebih diutamakan adalah belajar ilmu tauhid dan akhlak, baru yang lainnya. Buat apa kita punya ilmu banyak kalau akhlak kita tidak baik? Buat apa kita ibadah yang menurut kita macam-macam tapi tauhid kita sebetulnya malah bergeser? Banyak orang ibadah terus, banyak orang rajin sholatnya, rajin puasa, rajin zikir, tapi tiap hari ngeluh sama Allah, bahkan sering tidak menerima ketentuan Allah, bahkan ada juga yang marah-marah dengan Allah tanpa kita sadari.
itu kita sudah tidak sesuai secara tauhidnya, bahwa segala sesuatu kita punya Allah yang maha rahmah. Jadi baik buruk yang kita alami sebetulnya kalau kita paham pasti ada hikmah di balik itu. Makanya kalau kita masih terjebak di ranah oh ini yang baik, yang sesuatu yang menurut kita senang, bahagia itu baik katanya. Sementara kalau dikasih ujian sakit, musibah itu buruk. Padahal baik buruk semua ada hikmah, ada kebaikan kalau kita memang bisa menyadari dan memahaminya. Sahabat-sahabat, nanti kita sambung lagi, kita ngobrol lagi ya. Kita nyabut dulu. Ayo ini Mang Jejen ini ya. Jejen ini kayaknya agak besar ini ya. Coba kita cabut dulu nih kayaknya ini. Lumayan lah ya buat malam-malam makan ubi rebus sama dibakar, jadi lebih enak kayaknya nih ya. Dingin soalnya hujan di sini, di tempat kita sering hujan, jadi makanya mau keluar juga penelusuran agak payah kita. Ini kayaknya agak besar nih, berat juga nih kayaknya nih. Cuman biarlah kita coba olahraga, biasanya olahraga yang ada olahraga olah nafas semua ya, tapi ini olahraganya beda, narik singkong ini kita ya. Udah ketarik belum ini nih? Waduh, coba kira-kira nih jadi nih, wah ini luar biasa ini makanya ya. Wah ini mah lebih berat dari narik pusaka ini makanya. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini luar biasa ini. Wah tenaganya ini, biasa narik pusaka nggak seperti ini mah. Waduh, Masya Allah ini. Kita coba pakai cangkul dulu nih sahabat-sahabat ya. Sabar, tenang ya. Aduh, kita sambil ngopi sambil ngerokok. Ini nanam memang di belakang depan kita ada beberapa pohon-pohon yang sengaja juga ada kolam ikan, supaya kalau nggak ada makan nggak ada apa-apa, sudah kita ngambil dari kolam sendiri aja ya kan. Nah, yang kedua nanam beberapa buah-buahan, tujuannya ya lumayan daripada kita namanya santri kan, kalau malam mungkin dia pengen makan sesuatu, ada singkong dan ada yang buah-buahan yang lainnya ya. Baik sahabat-sahabat, kita tunggu dulu, ini agak berat rupanya ya, sambil mengambil yang lain tuh pada kumpulnya di depan. Jadi biarlah, kita nggak mau juga mentang-mentang katanya ini Pak Ustadznya laju nggak mau ini apa bantuin, biar kita sekali-kali ya. Cuman ini di belakang banyak nyamuk juga nih kayaknya nih ya. Mana ini? Ayo silakan itu Mang Jejen dicangkul dulu kayaknya. Ini lumayan soalnya singkongnya sudah agak lama ini ya. Lihat nih. Ini singkongnya udah ada sekitar 8 bulanan ini kurang lebih lah ya. Coba kita lihat nih, ada nggak isinya nih? Jangan-jangan batangnya besar, isinya nggak ada nih. Jadi seperti kalau kita manusia ada yang bicaranya besar omongannya, tapi isinya nggak ada ya. Singkong luar biasa ya. Dan insya Allah sahabat-sahabat, nanti kedepannya kita ada program live yang bisa tanya jawab, konsultasi live langsung ya, tentang pengobatan, tentang keilmuan, bisa nanti kita live langsung, karena cuaca sedang tidak mendukung untuk kita penelusuran, sehingga mungkin nanti kalau cuaca nggak mendukung untuk kita penelusuran, kita akan live di rumah sambil berbagi pengetahuan, keilmuan ya, juga tentang konsultasi dan lain sebagainya ya. Coba kita lihat nih, waduh ini udah agak lumayan nih. Wah, apa? Aduh, dikiranya
biar coba udah ini enggak nih Om nih ya. Jadi ayo kita cabut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sahabat-sahabatnya, wah diangkat nih Om, coba. Wajar beratnya sebesar ini. Satu batang ini beratnya bisa ada 15 kilo ini kayaknya, ini segini melihat. Bisa diangkat nih Om, dideketin nih Kang Jajan nih. Coba nih, sebesar ini ubinya, lihat nih. Coba diangkat nih biar sahabat-sahabat nih nanam di sini, lihat. Nggak keangkat sampai tuh. Satu masih ada yang patah satu batang aja nih, lihat. Wah, besar ini, lihat. Kita angkat nih. Wah, lihat nih. Besar sekali. Wah, ini panjang nih. Coba kita angkat nih. Jajan coba nih biar sahabat-sahabat lihat nih. Wah, singkongnya sebesar ini, lihat tuh. Mantap ini. Wah, nggak bakal habis ini kalau kita sekali makan ya. Alhamdulillah berkah nanam singkong sebesar-besar ini. Ini kayaknya nanam 100-200 batang aja ini. Karena bobotnya bisa sampai 10 kilo. Ini makanya nggak lumayan. Kalau 100 batang udah 1 ton ini. Waduh, lumayan lah untuk merokok santri ya. Untuk beli garam. Jadi sahabat-sahabat ya, informasinya atau info dari kami, insya Allah kalau kita tidak melakukan penelusuran, kita nanti akan live yang bisa tanya jawab tentang keilmuan dan konsultasi pengobatan, bisa ya. Nanti sambil kita berbagi pengalaman dan pengetahuan ya. Masya Allah, subhanallah, ini ada yang putus ya nih ya. Mang Jajan ya, singkongnya sebesar ini, lihat. Masya Allah, lihat tuh sahabat-sahabat. Wah, mantap sekali nih. Wajar ini. Menarik kalau dapat pusaka benda nggak seperti ini, keringetannya, capeknya ini. Waduh, luar biasa nih. Jadi sahabat dari Pangeran Jagat Langit. Dan oh iya, kalau video yang baru kemarin tuh ada yang kok tidak ada suaranya, ternyata ada penyulihan suara, ada otomatis dari YouTube. Tapi insya Allah kedepannya sudah normal lagi ya. Dan apabila ada saran masukan sahabat-sahabat ke kami terbuka, senang hati gitu ya. Karena di kami ini semua santrinya kadang ada yang ngurusin ikan, kalau belum makan ada ya nanam-nanam mungkin sayur ataupun ini ubi singkong sebesar ini. Waduh, Masya Allah. Yang putus tadi ada tuh ya. Oh, sudah ya, sudah ada ya. Nah, ini asli dari Garut. Masih singkong kah apa sudah jadi batang nih? Takutnya masih singkong ini ya kayaknya. Sebesar ini lah sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit. Wah, Masya Allah, ini satu pohon yang sebesar ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Wah, Masya Allah, beratnya ya kayaknya nih cukup 1 batang aja nih ya. Jadi baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, intinya itu sekedar informasi dari kami berhubung tadi menerusin penelusuran cuaca hujan dan karena dingin, jadi ya sudah sambil santai, sambil merebus singkong, bakar singkong sambil ngopi, wah, sambil merokok, mantap ya. Dan insya Allah ada juga rencananya santri itu ada kedepannya mungkin ada satu channel kami juga
Cuman mungkin dari santri PJL nanti kalau sudah ada videonya nanti baru kami informasikan kembali ya. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, intinya terima kasih atas segala dukungan doa untuk kami tim dan kru Pangeran Jagat Langit. Semoga kami senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami doakan semoga sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit senantiasa diberikan kesehatan selalu, keberkahan dan kelancaran. Ingat, jaga keimanan. Apabila kita dengan saudara-saudara kita di luar sana, jangan pernah lihat perbedaan ya. Apalagi di dunia seperti ini, di dunia ibadah pun sama, tapi lihatnya persamaannya. Karena baginda Nabi tidak mengajarkan kita untuk saling mencaci, menghina, menjustifikasi, merendahkan orang lain. Karena puncak dari ibadah adalah akhlak ya. Selain kita menjaga iman dan tauhid kita, akhlak jaga. Buat apa kita ibadah tapi kita tidak punya akhlak? Ngaji terus, zikir terus, tapi ucapan kita sering menyakiti orang lain, sering mencaci orang lain. Karena apa? Terkadang orang-orang yang kita hina, yang kita caci, belum tentu dia lebih buruk dari kita. Mungkin kita yang merasa lebih baik, lebih bersih, lebih suci, lebih taat, ternyata di mata Allah jauh lebih hina. Bahkan yang lebih mulia saudara-saudara kita yang menurut kita itu buruk. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ini sekedar informasi saja karena mengisi kekosongan dan kita mau penelusuran, cuacanya tidak memungkinkan. Insyaallah nanti kalau kami akan live ya, tentang keilmuan, bisa konsultasi tentang pengobatan, nanti kami akan berikan informasi lagi atau melalui story ya. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Dan intinya ingat, jangan pernah takut dengan jin, takutlah dengan menciptakan jin hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga Allah. Sambil nih jadian sambil di bau, wah besar sekali nih. Wah lihat besar ya, wah mantap. Oke, siap.